Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Rosa Ausatina dengan NIM 19010101675. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penetrasi sosial dalam tradisi sosiopsikologi dan komunitas dan pemikirannya. Pembahasan pertama adalah penetrasi sosial dalam tradisi sosiopsikologi. Teori penetrasi sosial ini merupakan perkembangan hubungan yang bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal menuju ke tingkatan yang terdalam atau ke tingkatan yang lebih bersifat pribadi. Dengan penjelasan tersebut, maka teori penetrasi sosial dapat juga diartikan sebagai sebuah model yang menunjukkan perkembangan hubungan, yaitu proses di mana orang saling mengenal satu sama lain melalui tahap pengungkapan informasi. Menurut Altman dan Taylor, teori penetrasi sosial adalah hubungan yang tidak intim bergerak menjadi hubungan yang intim karena adanya keterbukaan diri. Altman dan Taylor menyusun teori ini berdasarkan suatu gagasan yang sangat populer dalam tradisi sosiopsikologi, yaitu ide bahwa manusia membuat keputusan didasarkan pada biaya atau cost dan imbalan atau reward. Dengan kata lain, jika untuk mencapai atau meraih sesuatu membutuhkan biaya besar, maka orang akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Jika hasil yang diraih itu memberikan imbalan yang besar, maka orang akan melakukannya walaupun biayanya juga besar. Setiap keputusan adalah keseimbangan antara biaya dan imbalan. Selanjutnya adalah asumsi teori penetrasi sosial menurut West dan Turner. Asumsi pertama yaitu hubungan komunikasi antara dua orang dimulai pada tahapan superficial atau kedekatan dan bergerak pada sebuah kontinum menuju tahapan yang lebih intim. Asumsi yang kedua adalah teori penetrasi sosial berhubungan dengan prediksibilitas. Para teoretikus penetrasi sosial berpendapat bahwa hubungan-hubungan berkembang secara sistematis dan dapat diprediksi. Sebagaimana disimpulkan oleh Altman dan Taylor, orang tampaknya memiliki mekanisme penyesuaian yang mampu untuk memprogram secara hati-hati hubungan interpersonal mereka. Asumsi ketiga adalah perkembangan hubungan mencangkup depenetrasi dan disolusi. Berbicara mengenai penarikan diri dan disolusi, Altman dan Taylor menyatakan kemiripan proses ini dengan sebuah film yang diputar mundur. Sebagaimana komunikasi memungkinkan sebuah hubungan untuk bergerak maju menuju tahap keintiman, komunikasi dapat menggerakkan hubungan untuk mundur menuju tahap ketidakintiman. Asumsi yang keempat adalah menyatakan bahwa pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Pembukaan diri atau self-disclosure dapat secara umum didefinisikan sebagai proses pembukaan informasi mengenai diri sendiri kepada orang lain yang memiliki tujuan. Biasanya informasi yang ada di dalam pembukaan diri adalah informasi yang signifikan. Selanjutnya adalah tahapan proses penetrasi sosial. Dalam teori penetrasi sosial terdapat 4 langkah tahapan, yaitu yang pertama, tahap orientasi atau orientation stage. Membuka diri sedikit demi sedikit adalah tahapan paling awal dari interaksi. Yang terjadi pada tingkatan ini adalah hanya sedikit mengenai diri kita yang terbuka untuk orang lain. Komunikasi yang terjadi bersifat tidak pribadi atau impersonal. Jika pada tahap ini mereka yang terlibat merasa cukup mendapatkan imbalan, mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua adalah
tahap pertukaran penjajakan afektif atau exploratory affective exchange stage. Tahap ini merupakan peluasan area publik dari diri dan terjadi ketika aspek-aspek dari kepribadian seseorang individu mulai muncul. Apa yang tadinya pribadi mulai menjadi publik. Jika pada tahap orientasi, orang bersikap hati-hati dan dalam menyampaikan informasi mengenai diri mereka, maka pada tahap ini, orang melakukan ekspansi atau peluasan terhadap wilayah publik diri mereka. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan apakah suatu hubungan akan berlanjut atau tidak. Yang ketiga adalah tahap pertukaran afektif atau exploratory exchange stage. Komitmen dan kenyamanan. Tahap pertukaran afektif termasuk interaksi yang lebih tanpa beban dan santai, di mana komunikasi seringkali berjalan spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, seringkali dengan sedikit memberikan perhatian untuk hubungan secara keseluruhan. Tahap ini ditandai munculnya hubungan persahabatan yang dekat atau hubungan antara individu yang lebih intim. Pada tahap ini juga muncul perasaan kritis dan evaluatif pada level yang lebih dalam. Sehingga komitmen yang lebih besar dan perasaan yang lebih nyaman terhadap pihak lainnya juga menjadi ciri dari tahap ini. Yang keempat, pertukaran stabil atau stable exchange stage. Kejujuran total dan keintiman. Tahap pertukaran stabil berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan, dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Altman dan Taylor mengungkapkan analogi bawang untuk menjelaskan proses SPT. Pada hakikatnya, manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Pada analogi bawang ini, menurut West dan Turner, terdapat pembagian tingkat penetrasi sosial berdasarkan lapisan-lapisan yang ada di bawang tersebut. Lapisan pertama adalah citra publik. Lapisan terluar seseorang yang dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, reciprositas atau reciprocity, yaitu proses di mana keterbukaan orang lain akan mengarahkan seseorang untuk terbuka, yang merupakan komponen utama dalam SPT. Yang ketiga adalah keluasan atau breadth, yang merujuk kepada berbagai topik yang didiskusikan dalam suatu hubungan. Dan yang keempat adalah kedalaman atau depth, merujuk pada tingkat keintiman yang mengarahkan diskusi mengenai suatu topik. Pembahasan selanjutnya adalah komunitas dan pemikirannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita pasti banyak menjumpai beberapa tingkatan masyarakat. Ada yang segala aspek kebutuhannya terpenuhi dan ada juga yang bahkan kekurangan. Di sini kita bisa sama-sama melihat adanya strata sosial di lingkungan manapun, karena adanya perbedaan tingkat ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan sebagainya. Pelapisan masyarakat ini biasa dikenal dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin yaitu perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Menurut M. Arifin Nur, secara umum kelas sosial dapat dibagi ke dalam 3 golongan, yakni yang pertama kelas atas atau upper class. Mereka adalah golongan yang kaya raya, seperti kelompok konglomerat,
kelompok eksklusif, dan seterusnya. Pada kelas ini, segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan mudah. Yang kedua adalah kelas menengah atau middle class. Kelas menengah biasanya diisi oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil. Biasanya ditempati oleh orang-orang dengan tingkat yang sedang-sedang saja. Dan yang ketiga adalah kelas bawah atau lower class. Ini adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dalam kebutuhan pokoknya. Pemikiran komunitas. Perbedaan pemikiran komunitas kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah tentang pendidikan. Bagi kelas atas, pendidikan anak menjadi prioritas utama karena terpenuhinya fasilitas belajar bagi anak dengan baik. Bagi kelas menengah, pendidikan anak bisa terpenuhi dengan tidak perlu merasa cemas atau khawatir akan kekurangan. Sedangkan untuk kelas bawah, seringkali pendidikan tidak menjadi prioritas dan cenderung diabaikan karena lebih mementingkan bagaimana harus bertahan hidup. Yang kedua adalah kepemilikan. Untuk kelas atas, kepemilikan ini berupa harta warisan atau silsilah keluarga, atau keluarga yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat. Untuk kelas menengah, kepemilikan berupa barang. Ini karena hasil kerja dari kelas menengah yang digunakan untuk membeli barang dan disimpan. Dan untuk kelas bawah, kepemilikannya berupa orang-orang terdekat yang saling menyayangi dan tolong-menolong satu sama lain. Yang ketiga adalah uang. Untuk kelas atas, uang adalah sesuatu yang sudah sepatutnya untuk dijaga, diinvestasikan, atau dikembangkan. Untuk kelas menengah, uang itu untuk diatur. Dan untuk kelas bawah, uang itu digunakan untuk dibelanjakan upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat adalah nasib. Bagi kelas atas, nasib adalah suatu yang telah ditentukan dan dipersiapkan dengan matang oleh keluarga. Bagi kelas menengah, masa depan bisa diubah ke arah yang lebih baik. Dan bagi kelas bawah, mereka tidak memiliki banyak kontrol untuk merubah nasib atau masa depan ke arah yang lebih baik. Yang kelima adalah waktu. Bagi kelas atas, tradisi dan sejarah jauh lebih penting, sehingga hampir segala keputusan diambil dari pengalaman atau kebiasaan keluarga yang sudah dilakukan sejak dulu atau turun-temurun. Bagi kelas menengah, masa depan jauh lebih penting, karena memiliki kontrol untuk menjadi lebih baik lagi. Dan bagi kelas bawah, masa sekarang adalah yang terpenting. Dan yang terakhir adalah motivasi. Kalangan kelas atas memiliki motivasi untuk mempertahankan koneksi finansial, politik, dan sosial. Kelas menengah memiliki motivasi untuk bekerja keras dan mencapai impian di masa depan. Dan untuk kelas bawah, mereka memiliki motivasi untuk bertahan hidup, menjalin hubungan, dan menikmati kesenangan hidup secara sederhana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.